Sahabat, rekan pasutri dimanapun berada, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami, saya Pendeta Arlianus Darosa dan istri saya Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri dapat semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi kita semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri BYGM, Build Your Great Marriage, GKI Kepaduri, Jakarta. Dalam episode kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang mewaspadai penyebab konflik dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan suami saya Pendeta Arlianus, akan memberi penjelasan tentang pokok tertentu, lalu kita jeda untuk sharing dan demikian selanjutnya. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Sebelum kita mulai, saya minta Ibu Yuli untuk memimpin doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh saling sharing untuk tema dalam acara Pernikahan Bahagia pada malam hari ini, Bapa. Tuhan, terlebih lagi secara khusus Tuhan, kami mohon Engkau berikan hikmat bagi Pak Arlianus dan Ibu Esther yang akan memandu kami untuk membahas tema malam hari ini. Berkati setiap kami yang hadir Bapa, sehingga apa yang akan kami sharingkan pada malam hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi pasutri dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan pasutri, pada episode yang lalu kita telah membahas dan saling berbagi tentang dua hal yang dapat menyebabkan konflik dalam hidup pernikahan, yaitu aktivitas yang semakin padat dan harapan-harapan yang tidak realistis tentang perkawinan. Baik, sekarang kita lanjut pada hal ketiga yang dapat menyebabkan konflik dalam pernikahan. Ya. Hal ketiga yang dapat menyebabkan munculnya konflik dalam pernikahan, yaitu apa? Pengalaman masa kecil. Ya. Ada banyak konflik terjadi karena pengalaman-pengalaman masa kecil yang tidak berhasil diselesaikan dengan baik. Ya. Pengalaman masa kecil itu tidak berhasil ditempatkan pada tempat yang semestinya secara tepat. Misalnya, seorang istri mempunyai ayah yang sangat care dengan hal-hal yang terjadi di rumah. Saat pulang dari kantor, ayahnya tidak langsung membaca koran, tetapi terlebih dahulu melihat apakah lampu sudah menyala, apakah rumah sudah bersih, apakah ada barang-barang di rumah yang rusak. Jika ada kebocoran di rumah, sang ayah dengan cekatan naik ke atas atap rumah dan membereskan genteng-genteng yang bocor itu. Tanpa sadar, gambaran tentang sang ayah yang seperti ini masuk dalam memori sang anak, sehingga saat beranjak dewasa ia memimpikan seorang suami yang sama seperti ayahnya, yang peduli dalam keadaan rumah. Namun ketika ia telah bersuami, suaminya ternyata nggak seperti ayahnya. Pulang kantor, suaminya tidak memberi perhatian pada masalah-masalah di rumah. Jika ada bata yang bocor, tinggal panggil tukang dan untuk memperbaikinya. Dia tak mengerjakan itu. Jika ada alat listrik yang rusak, tinggal panggil tukang listrik untuk membetulkannya. Karena bagi sang suami, masing-masing orang harus bekerja secara profesional. Nah, keadaan seperti ini membuat sang istri mengalami kekecewaan yang dalam. Ia bahkan mulai mengeluarkan tuntutan kepada suaminya. Akhirnya, konflik pun mulai mengganggu hidup perkawinan mereka. Mari kita ambil contoh yang lain. Seorang anak laki-laki memiliki ibu yang demikian rapi mengatur rumah dan handal memasak dan merawat ayahnya. Gambaran tentang ibu yang luar biasa ini secara perlahan-lahan namun pasti mulai tertanam dalam pikiran sang anak. Dan ketika ia beranjak dewasa, ia pun membayangkan istri yang seperti ibunya, yang rajin merawat rumah, rajin merawat ayahnya.
Setelah menikah, ia pun lalu kadang-kadang membanding-bandingkan istrinya dengan ibunya dalam hal kerapihan menata rumah. Ia juga kerap kali mengkritik bahkan mencela masakan istrinya dengan mengatakan, masakanmu ini tak seenak masakan ibu saya. Ketika kancing bajunya copot dan istrinya cuek aja, ia lalu segera teringat ibunya yang biasanya dengan sangat segera menjahitkan kancing baju ayahnya yang copot. Hal ini kemudian menimbulkan kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Nah, kita perlu berhati-hati dengan pengalaman-pengalaman masa lampau kita yang belum terselesaikan. Karena apa? Karena tanpa sadar kita sering mengidealisasikan apa yang kita alami dari ayah atau ibu kita sebagai pola yang paling baik, yang paling istimewa. Tadi kan Yuli sebaliknya, jangan sampai yang dialami begini jangan terjadi dalam kehidupan pernikahan saya. Ini ada yang sebaliknya, justru mengidealkan yang ia lihat dalam diri ayah atau ibunya. Ini dapat mendorong kita untuk menuntut pasangan kita menjadi seperti ayah atau menjadi seperti ibu kita. Dan ini pasti tidak disukai. Bahkan bisa melukai pasangan kita dan pasti bisa menyebabkan munculnya konflik dalam pernikahan. Maka sekali lagi ini perlu sangat kita waspadai. Nah, kembali kita berhenti sejenak untuk saling berbagi mengenai pokok pengalaman tentang pokok yang pengalaman masa kecil ini. Ya, pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa dibandingkan oleh pasangan kita, atau dengan ibu atau ayah kita, atau dengan orang lain? Bagaimana perasaan kita ketika dibandingkan? Apa yang kita lakukan untuk mengendalikan perasaan itu? Silakan, siapa yang memulai ini? Yuli, Lambert, mau berbagi tentang ini? Kalau soal ini sih kita nggak ngalamin tuh Kak, nggak pernah membandingkan. Jadi malah kita ya terima apa adanya. Jadi untuk membandingkan dengan orang tua atau orang lain, buat saya pribadi sih. Jadi nggak ada idealisasi terhadap ayah atau ibu ya? Ya, karena mungkin Pak, karena kita mungkin basic kita itu dua-duanya itu dari kecil itu kebanyakan mandiri. Udah mandiri. Gitu. Kayak kita hidup sama orang tua mungkin hanya SD, selebihnya sudah tinggal sama orang lain. Jadi untuk ya menyesuaikannya dan juga untuk membanding-bandingkan ke orang tua itu kayaknya sih. Oke. Kalau Pak Cindra, Bu Lince ini kan Pak Cindra kan dari kecil juga kan udah meninggalkan orang tua ya, merantau. Kalau Bu Lince justru enggak ya, sebaliknya ya? Kalau saya dari keluarga, mama saya itu sangat dominan di Sangat rumah. dominan. Sangat dominan. Jadi kalau papa saya lagi baca koran atau dengar radio zaman dulu tuh, semua anak tuh harus diam, nggak boleh ada yang bersuara. Jadi kita ya nggak boleh berisik tuh. Itu udah hukumnya itu. Siapa yang berisik ya kena pukul lah gitu. Nah, setelah saya berkeluarga itu tidak saya alamin gitu loh. Jadi saya mau ngapain juga, anak-anak Lince mau ngomong apa juga nggak terlalu peduli gitu loh. Ketika saya lagi mungkin lagi dengar musik, lagi konsentrasi pekerjaan gitu. Nah, itu yang tidak saya dapat gitu. Ada satu yang paling membekas itu adalah panggilan. Saya tuh dulu tuh sangat nggak suka kalau dipanggil sama
minta ini. Begitu dia teriak tuh, saya ingat tuh dulu tuh perintah mama saya itu. Dan itu nggak boleh, perintah itu tidak boleh dielak itu. Kita harus patuh. Nah itu membekas tuh sampai kami berumah tangga. Kalau saya dengar panggilan itu sangat tidak nyaman itu. Sangat tidak nyaman. Begitu dia suruh gitu ya. Wah, ini ingat tuh, itu perintah orang tua saya dari dulu tuh. Harus, kalau nggak bisa mau di mana lah dibalik tuh. Nah itu lama itu saya menyelesaikan hal seperti ini gitu loh, yang mengganggu. Mungkin masih banyak lagi. Ini salah dua contoh ini yang saya alami ketika setelah berkeluarga. Itu tuh hilang peraturan itu dari seorang figur mama saya itu. Yang paling saya nggak suka itu dengar kalau dipanggil untuk ambil sesuatu. Sederhana sih sebetulnya, nggak terlalu, bukan suruh yang sulit-sulit sekali, tapi ketika dia begitu panggil, ini ada penolakan di sini nih. Kan saya kan sekarang kan udah mandiri, kita udah berkeluarga, harusnya saya berkuasa kan gitu kan. Kok saya masih diperintah gitu. Nah ini yang lama tuh Pak, saya bergumul itu supaya saya bisa terima gitu. Itu sih Pak pengalaman saya. Ini pengalaman sangat menarik ya Pak Cindar ya. Jadi kan ada pengalaman, sebenarnya kan pengalaman ketidaksukaan kepada mama karena terlalu dominan. Lalu ketika sekarang pasangan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin dalam tone yang jauh lebih rendah barangkali ya, karena Bu Lince kan kelihatannya orang yang nggak suka teriak tuh. Iya. Tetapi kan di sininya ketika istri memanggil, yang di sini itu bukan istri, itu kayak suara mama kan? Iya. Dulu nggak bisa melawan. Sekarang kan saya suami punya kekuatan untuk melawan. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi Pak Yasir kan sudah lama. Ini bagaimana pada akhirnya ini tidak bisa menerima Pak? Ini menarik ini. Saya mencoba memahami dia. Mungkin dia dulunya nggak begitu kali gitu, keluarganya. Dia anak paling kecil. Saya terus coba mengkaji gitu loh. Mungkin dia nggak tahu latar belakang saya itu punya persoalan itu. Jadi saya coba terus belajar memahami gitu loh. Emang agak sulit tuh Pak. Saya juga nggak tahu, ini mungkin dengan berjalannya waktu kali ya. Jadi sedikit-sedikit bisa saya terima gitu. Tapi pernah nggak bercerita kepada Bu Lince bahwa saya bukan tidak suka, saya kok begini loh yang saya alami ketika kamu memanggil? Setelah bergumul lama, saya baru cerita. Bu Lince gimana? Apa yang dilakukan setelah tahu bahwa ternyata kan sepele sebenarnya kan, manggil nggak ada maksud untuk memerintah, cuman manggil doang. Tapi kan di sininya, di sananya kita kan berbeda. Setelah Pak Cindar bercerita, apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan Bu Lince? Saya nggak begitu merasakan apa yang dia, seperti kalau panggilan saya. Yang saya tahu setiap saya panggil dia tetap lakukan gitu. Jadi apa maunya saya dia lakukan. Jadi saya nggak mengerti kalau, tapi belakangan baru dia bilang sebenarnya kalau panggilan-panggilan itu saya suka ingat dulu mama tuh kalau manggil pasti ini satu perintah dia bilang gitu. Buat saya tuh nggak nyaman karena kadang saya udah keluar mau main pun dipanggil gitu. Jadi dia nggak senang dengan suara panggilan itu, tapi ketika sama saya setiap saya manggil kayak biasa aja Pak. Makanya waktu dia cerita itu saya agak kaget juga karena saya nggak merasakan gitu. Nah, setelah itu setelah tahu
Siapa? Masih juga sih, Saya memang suka manggil. Apa di lantai 2 manggil sampai ke bawah kan? Buat Cindar tuh kalau lagi saya di atas, terus saya manggil ke bawah kan mungkin suaranya lebih kencang. Nah, kalau atas bawah kan perlu suara yang lebih keras. Nah, itu baru dia bisa rasa, dia ingat lagi kembali gitu. Tapi sekarang kayak cuek aja, udah nggak kayak seperti saya sih benar-benar nggak merasakan itu. Makanya ketika dia cerita baru saya mikir, oh ya, tapi kok nggak pernah ya? Kayaknya nggak pernah sampai. Kan biasanya harusnya ada bentakan ketika saya manggil, harusnya dia ada sikapnya yang nggak senang atau apa, itu nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Tetap kalau saya bilang, Cin, saya perlu ini, tolong dong ambilin, diambilkan gitu. Dia lakukan semua gitu. Tapi dia nggak tahu, kita udah nggak nyaman. Jadi dia nggak ngomong, jadi saya nggak tahu itu kalau dia nggak nyaman. Karena setiap itu pun dia kerjakan. Ya. Jadi dia melakukan, Pak Cindar melakukan mungkin ada dua hal. Pertama karena ya dia memang ingin melakukan karena ingin membahagiakan Bu Lince. Kedua, mungkin sebenarnya tanpa sadar ini masih mama nih yang ngomong, jadi mesti diikutin. Nah, tapi sekali lagi yang Pak Cindar tadi katakan penting bahwa berusaha saya bilang itu passing over ya, menyeberang. Mungkin Lince tidak tahu bahwa saya punya pengalaman buruk tentang ini, saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Atau karena Lince itu kan anak yang paling kecil, jadi dia begini. Jadi belajar untuk melihat perspektif pasangan. Sehingga pada akhirnya walaupun cukup lama tadi Pak Cindar mengatakan, pada akhirnya bisa berterima. Begitu ya Pak Cindar kelihatannya. Ya. Dan Pak Cindar bisa tahu rasa tidak nyamannya itu bukan karena Ibu Lince. Tapi karena memang pengalaman. Nah, itu juga penting. Menyadari bahwa rasa tidak nyamannya itu bukan karena Ibu Lince. Tapi karena memang suara itu. Iya, karena punya pengalaman itu, jadi kesadaran itu menolong Pak Cindar ya. Iya, jadi sebenarnya ini akan jadi masalah besar ketika Pak Cindar tidak bisa mengkoneksikan. Mengapa saya kok nggak senang sih dipanggil? Ketika nggak bisa mengkoneksikan dengan pengalaman masa kecil, pasti marah itu. Karena kamu ini istri kok gitu sih komentar merintah, padahal kan itu bukan perintah, permintaan pertolongan. Tolong ambil ini. Iya. Tapi karena Pak Cindar berhasil mengkoneksikan dengan pengalaman sendiri, sadar memang tidak suka dipanggil, tapi tahu bahwa saya tidak suka bukan istri, tetapi saya tidak suka pada pengalaman saya pada masa lalu, belum berdamai dengan pengalaman pada masa kecil. Jadi Pak Cindar udah puji Tuhan ya, udah berhasil menempatkan pengalaman masa kecil itu, teman. Ada orang sampai tua banget ya, karena Pak Cindar juga udah tua kan sama Bu Lince, ya. Yang udah belum tua sampai banget. Belum sampai banget ya, kan lebih tua dari saya. Ya, ada orang yang sampai tua banget masih dan gak menyadari sehingga konflik. Kenapa sih kamu memerintah? Istri bilang, saya nggak merasa memerintah, saya minta tolong. Ya bersyukurlah ya Pak Cindar, Bu Lince, terutama Pak Cindar bisa menghandlenya. Kalau Pak Niko, Bu Mimi, ada sharing tentang ini? Saya kira kejadian Pak Cindar itu sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga ya. Saya juga sebenarnya saya nggak suka diperintah-perintah. Ya, apalagi kalau Mimi itu maunya cepat gitu, begitu ngomong langsung dikerjain. Sedangkan kalau kita pikir dulu, nih mau betulin ini nih, kita pikir dulu apakah kita bisa, kalau kita lakukan sendiri, apakah bisa selesai.
Kalau nggak buang waktu kita juga toh. Misalnya suruh betulin jendela yang rusak, saya bilang nanti saya tunggu tukang. Akhirnya panggil tukang, selesai juga kan. Tapi kenyataannya rusak lagi, akhirnya kayak gitu. Ini lagi baru-baru ini kejadian lagi. Kulkas rusak. Saya bilang udah order, udah booking, udah tanya terus berkali-kali. Ya saya bilang itu mesti tunggu telepon dari mereka, dari teknisi, baru diperbaiki. Kalau nggak lu telepon sana aja. Ya kejadian-kejadian seperti itu sering terulang saya kira. Ya. Kadang-kadang ya kita nggak terimanya itu seolah merentah itu. Nggak ada kata-kata tolong itu. Kalau kata-kata tolong itu masih enak lah Pak. Tolong. Ini enggak merentah. Ada Pak, tapi tolongnya dalam hati Pak. Tolongnya nggak Terluka. keluar. Yang keluarnya langsung. Ekspres. Biar Oke. orang ngomongnya cepat. Tuh. Ya, jadi sekali lagi pengalaman masa kecil memang kalau kita tidak menyadari ya bisa menimbulkan konflik. Jadi kalau tadi dalam kasus Pak Cindar Bulinca kan tidak perlu pertolongan orang lain. Tapi ketika kita, ya rekan Pak Sutri, ketika kita merasa seperti itu kok aneh ya. Saya cuma dipanggil gitu kok saya marah ya, dan kita nggak tahu kenapa kita marah. Kalau udah disadari kan saya nggak punya alasan marah. Nggak punya alasan nggak suka karena kan tadi minta tolong. Tapi kenapa kok saya marah? Nah kalau sampai tak menemukan penyebabnya, kalau Pak Cindar kan tahu penyebabnya, maka kalau tak menemukan, segeralah sebenarnya mencari pertolongan. Itu bukan hanya kepada pastor, bukan kepada pendeta seperti saya, karena pendeta seperti saya nggak bisa menolong Anda untuk itu. Mesti kepada profesional yang lain seperti para psikolog. Mereka yang punya cara untuk menggali itu dan menemukan pengalaman-pengalaman masa kecil. Ya, para pendeta seperti saya juga ya, bukan tidak bisa, tidak berhak melakukan itu. Malpraktek namanya kalau melakukannya. Kita akan melanjutkan percakapan kita tentang hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam pernikahan kita. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang membahas topik mewaspadai penyebab konflik dalam pernikahan. Kami akan melanjutkan pembahasan kita. Hal keempat yang dapat menjadi sumber konflik adalah pengaturan keuangan. Ini menarik.
Karena seharusnya masalah keuangan tidak menjadi sumber konflik. Mengapa? Karena keuangan bukan hal yang prinsipil dalam hidup perkawinan. Uang memang diperlukan, namun tidak boleh mengendalikan, apalagi menjadi segala-galanya. Tapi itu idealnya. Pada kenyataannya, masalah keuangan yang tak diatur dengan baik dan disepakati bersama dapat menjadi sumber konflik dalam perkawinan. Sistem keuangan yang tidak terbuka ini maksudnya, jadi saya punya simpanan, Pak Arlianus tidak tahu, Pak Arlianus punya simpanan, saya tidak tahu. Itu sistem keuangan yang tidak terbuka, dapat menimbulkan kecurigaan antara suami istri. Penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup pun hingga akhir bulan dapat menimbulkan konflik. Ketika kita tidak dapat mengatur dan menyiasati bagaimana membelanjakan uang dengan baik, konflik pasti akan muncul. Bahkan ketika uang berkelimpahan pun, ternyata uang tetap dapat menjadi sumber konflik. Karena itu, sebagai pasangan suami istri yang terus membangun the great marriage, kita perlu mewaspadai masalah keuangan ini. Nah, untuk itu kita berhenti sejenak untuk berbagi pengalaman tentang pertanyaan berikut ini, yaitu bagaimana selama ini Anda berdua mengatur keuangan sehingga Anda dapat dan pasangan merasa nyaman. Bagaimana kita selama ini mengatur keuangan sehingga kita dan pasangan merasa nyaman. Mungkin ada yang bisa sharing mengenai hal ini, tentang bagaimana mengatur keuangan, sistemnya terbuka atau tertutup kah? Kalau kami semenjak menikah, kami selalu bersama-sama merintis usaha kami di toko ya, di tempat rumah tinggal juga gitu. Jadi karena Lince juga ikut terlibat di dalam usaha itu, saya lebih memilih Lince yang urus gitu keuangan, karena kan saya juga cukup sibuk ya untuk mengatur pekerjaan. Jadi seluruh keuangan tuh saya serahkan ke Lince. Yang penting setiap kami butuh ya Lince sediakan gitu. Jadi buat saya sih itu bukan suatu masalah gitu kalau keuangan itu dipegang oleh istri gitu. Nah ini sampai Leo udah dewasa dan udah menikah, udah berkeluarga dan ikut di dalam usaha kami sekarang ini, Lince udah mulai serahkan ke Leo gitu. Artinya ya selama hampir 30 tahun lah itu Lince yang megang keuangan itu, dan saya memang nggak terlibat di situ. Yang penting saya butuh Lince sediain gitu aja sih Pak kalau kami. Dan Bu Lince merasa nyaman ya dipercaya untuk mengelola keuangan, nggak merasa direpotkan? Enggak, Pak. Senang. Ya. Itu saya tahu sih. Kalau kita dulu kan sebelum pandemi kalau suka makan bersama kan di luar kan yang bayarin kan nggak para Cindar yang bayarin kelihatannya. Pasti Bu Lince yang bayarin. Yang Itu jeleknya Pak Cindar, Pak. Sebenarnya saya nggak suka. Tapi Pak Cindar tuh benar-benar nggak mau pegang gitu. Padahal buat saya nggak nyaman gitu. Ntar kesannya istri terlalu menguasai gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu. Cindarnya yang tidak pernah mau pegang uang. Gitu. Pergi pun sebatas yang dia butuhkan untuk di jalan. Saya sering bilang, kalau udah mau jalan, saya selalu bilang, taruh uang ini di dompet kamu. Pada saat makan, enaknya itu kamu yang bayar, bukan saya gitu. Sama aja katanya. Gitu Pak. jadi pengetahuan umum nih. Sebenarnya saya nggak nyaman, tapi Cindar orangnya nggak mau pegang gitu. Ya udah,
Akhirnya saya kan kesannya jelek gitu loh, Pak. Jangan khawatir Bu Lince, saya juga menguasai. sama, kalau makan di luar saya nggak pernah bayar. Yang bayar Esther kalau kami makan di luar juga, atau sama orang nggak pernah saya bayar juga sama. Kalau Lamber Yuli, Dari awalnya sih uang sih tidak jadi satu apa namanya itu, harus siapa yang pegang, satu pegang gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang saya pegang sendiri, kadang-kadang Yuli pegang sendiri. Jadi kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Habis itu. Wah, enak itu. Tapi pada prinsipnya kebutuhan utama rumah tangga itu dipenuhi. Iya. Jadi ya hal-hal yang utama kan paling listrik, air, apa segala macam itu istilahnya sudah yang utama itu sudah dipenuhi. Jadi nggak jadi satu masalah ya. Tetap diatur ya. Iya, itu. Istilahnya kalau yang utamanya udah teratasi kan, ya selanjutnya ya disesuaikan aja dengan kemampuan keadaan. oke. Kalau Pak Niko, Bu Mimi, Ya, kalau ini komisaris apa presiden direktur yang ngatur ini? Komisaris nggak ngatur, yang ngatur direktur aja. ya kalau keuangan kami kelola bersama ya. Cuma mungkin beda posnya ya. Kalau Mimi itu kas kecil ya, saya mungkin kas besar. Itu saja Pak. Ya, itu bagus ya, ada kas besar, ada kas kecil ya. Ya. Tapi nggak perlu harus laporkan pemakaian kas kecil kan Pak? Kecil lebih bebas, kurang minta kas besar. Jadi kalau kas kecil, kalau kurang minta ke kas besar. Itu. Karena ini nggak mau pegang kas besar, biarin aja suruh Niko yang pegang. Enak kas kecil, sebebas kita. Jadi kurang tinggal minta sama kas besar, kan enak, beres. Dan itu sama-sama nyaman kan ya? Iya dong. Karena yang penting apapun sistemnya sebenarnya adalah apakah kita sama-sama nyaman dengan itu, ya. Karena tidak bisa harus begini harus begitu, ya. Orang ini ideal, oke lah. Tapi sebenarnya bagaimana kita masing-masing merasa saling nyaman dengan pengaturan yang kita lakukan sehingga uang yang adalah berkat Allah tidak menjadi persoalan, ya. Termasuk kan itu kan kalau kita sudah memberi, apalagi memberi kepada keluarga kita, kalau tidak ditata bersama, tidak dikelola bersama, tidak disepakati bersama, kan bisa menimbulkan konflik. Yang tadi Wester katakan kan, misalnya kalau saya suka ngasih kepada adik saya atau kakak saya gitu, ya kan bisa curiga dia. Kalau kepada keluarga kamu, kok kamu cepat banget sih ngasihnya? Keluarga saya kok lama sekali keluarnya. Nah itu kan bisa menimbulkan persoalan. Tapi ketika kita bisa sama-sama sepakat, ya saling tahu, maka itu tidak menjadi persoalan. Tidak akan uang yang sekali lagi adalah berkat Tuhan itu betul-betul menjadi berkat. Tidak menjadi sesuatu yang membuat kita bertengkar, membuat kita konflik, membuat kita saling curiga. Oke, ini bagian terakhir rekan Pasutri. Hal kelima yang dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan adalah cemburu yang berlebihan. Ya, bukan cemburu saja, tetapi cemburu yang berlebihan. Ya. Cemburu saja tidak apa-apa sebenarnya. Orang yang mencintai tentu perlu memiliki rasa cemburu. Jadi ketika rasa cemburu, bahkan kecemburuan itu ditempatkan pada tempat yang semestinya, ya, pada tempat yang wajar, dikembangkan secara wajar, maka rasa cemburu itu bahkan ada manfaatnya dalam membangun kehidupan perkawinan, dalam membangun karir perkawinan kita. Rasa cemburu yang berkualitas dan terkendali
tentu sangat berguna untuk menghangatkan keintiman suami istri. Tetapi cemburu yang berlebihan bukan saja tidak menghangatkan relasi suami istri, ia dapat membakar, bukan menghangatkan, tetapi ia membakar dan dapat menyebabkan munculnya konflik dalam pernikahan. Tidak ada suami yang betah jika istrinya selalu menginterogasi kemana saja sang suami pergi. Sang istri juga pasti tidak betah jika suami selalu nguntit dan mengawal terus kemanapun istrinya hendak pergi. Pasangan kita tidak akan betah jika kita selalu mencurigai setiap gerak-gerik yang ia lakukan. Cemburu yang berlebih dan tidak terkendalikan, cemburu yang menimbulkan penghakiman, ya, menilai kamu begini, kamu begitu, dapat menimbulkan konflik dalam hidup berkeluarga, dapat menimbulkan konflik dalam hidup pernikahan. Maka kita perlu mewaspadainya. Nah, rekan pasutri, kita kembali sharing tentang bagian terakhir dari yang dapat menyebabkan konflik, yaitu cemburu yang tak terkontrol. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda atau kita lakukan untuk memelihara kecemburuan itu tetap memberikan sumbangan yang konstruktif, sumbangan yang membangun, ya, relasi kita dengan pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kecemburuan itu tetap memberikan sumbangan konstruktif dalam membangun relasi dengan pasangan. Yang kedua, bagaimana mengekspresikan kecemburuan itu dengan baik begitu. Oke, saya mulai dengan Pak Niko, Bu Mimi. Cemburu pasti ada dong. Cemburu itu kan tandanya sayang, Pak. Kalau masih merasa cemburu sama si Niko, tandanya Mimi masih sayang sama Niko. Satu. Kalau makanya Mimi selalu bilang, jangan sampai hilang cemburu. Kalau hilang cemburu tuh repot nanti. Tuh. Jadi kalau cemburu ini tuh ada tempatnya, nggak selalu cemburu terus. Seandainya kalau misalnya kita tanya, cemburu tuh kita harus tanya aja. Kalau kita rasa mencurigakan, bukan cemburu ya, kita mencurigakan, kita tanya aja. Enak kita ngomong sama dia langsung, kok lu suka WA sama mantan lu apa gitu misalnya kan. Apa sih, kok mantan lu nggak sudah kenal sama saya, kok nggak langsung ke saya aja gitu. Nah nanti kalau dia bela dia, nah saya marah, lah lu kok bela dia, bukan bela ini lu ya, malah bela mantan. Kita kan tanya, itu nggak benar, gue bilang. Kalau mantan itu boleh berteman, kita nggak apa-apa. Yang penting kita jadi teman, tapi dia harus dekat sama Mimi karena sudah kenal. Jadi dia harus terbuka. Kalau kita mantan cewek sama cewek kan harus ngomong kita dong, betul nggak? Bagi Mimi kan gitu. Kalau mantan laki, misalnya Mimi punya mantan nih, Mimi kenalin sama si Niko, ngobrol sama dia. Saya bilang lu ngobrol sama dia karena saya ngobrol sama istri kamu. Itu kan bener dong, betul nggak? Tapi kalau Niko enggak, dia selalu merahasiakan dulu. Nah sekarang dia sudah nggak rahasiakan karena Mami udah tanya sama dia, ngapa sih suka rahasiakan mantan-mantan sih? Gue bilang gitu. Semua orang juga pasti punya mantan. Namanya juga dulu kan masih muda, pasti pacaran pasti banyak. Betul nggak, Pak El ya? Cuman jadi teman, bukan jadi musuh gitu kalau Mimi. Jadi cemburu apapun, tidak selalu cemburu sama dia yang berlebihan, enggak lah. Pokoknya apa yang gue tanya, dia jawab. Ya udah, nggak usah terlalu kemana-mana dicemburu. Ngapain cemburu gitu, bikin sakit kita. Yang selain mata kita lihat, baru kita tanya langsung. Itu sifat Mimi. Jadi nggak mau cemburu di dalam hati, nggak mau. Jadi cemburu tuh harus dikeluarkan gitu. Udah tanya Niko nih langsung. Jadi Bu Mimi kan ini bagus sekali. Bu Mimi mengelola rasa cemburu supaya tetap konstruktif itu, menjaga perkawinan dengan bertanya kalau ada hal-hal yang menurut Bu Mimi mencurigakan. Oke, terima kasih Bu Mimi. Pak Niko? Ya, saya juga nggak suka kalau cemburunya berlebihan ya. Saya kira kita open aja. Kalau memang soal WA ya kamu lihat aja, WA bisa kamu lihat sendiri kok, bisa baca sendiri. Cuman kalau berkelebihan ya kita nggak suka lah. Dan orangnya juga ada terus tuh nggak pergi-pergi. Kamu kan tahu kalau saya pergi kemana-mana gitu. Itu aja Pak.
Jadi terbuka ya. Iyalah Pak, handphone saya dia bisa buka, bisa lihat. Ya, ini penting. Salah satu hal yang boleh dijadikan sebagai tanda sebenarnya adalah kalau HP saya nggak bisa dibuka oleh Esther, dan atau kalau HP saya itu kemanapun saya bawa, saya pegang terus, ya, itu memang boleh jadi, belum tentu sih, boleh jadi patut dicurigai, dan karena itu mesti dibicarakan. Ya, tadi Pak Niko mengatakan bagaimana caranya, ya terbuka aja, HP saya lihat aja kan tersedia di situ, nggak ada, kalau ada password kamu juga tahu passwordnya kan, kamu bisa buka, ya, dan boleh lihat semua chat yang ada di situ. Oke, thank you. Pak Cindar, Bu Lince. Mati rasa. Ini pasangan-pasangan senior ini. Nanti kita tanya yang lebih muda kan. Ini yang senior-senior dulu deh. Ya kalau ada kecemburuan pun saya lihat kalau ada ketidakadilan di dalam dua keluarga. Misalnya ketika saya lebih memprioritaskan ke keluarga saya, dia ada tuh rasa yang tidak terima. Itu dulu sering terjadi begitu. Maunya itu tuh harus seimbang. Keluarga dia ya diperhatiin, keluarga saya. Jadi itu yang sering timbul konfliknya di situ tuh. Kalau kita mau artikan kecemburuan yang lebih luas ya, bukan untuk orang ketiga, keempat. Tapi ini lebih banyak kecemburuan di keluarga gitu. Jadi keluarga saya keluarga besar, jadi mungkin lebih banyak adik saya lebih perhatiin kebutuhannya gitu. Nah, kalaupun ada kecemburuan ini yang bisa terlihat itu aja sih Pak yang bisa. Apa yang Pak Cindar lakukan untuk kan tahu bahwa Bu Lince, ya Bu, nanti kita cek ya apakah Bu Lince, tapi menurut Pak Cindar merasa, rasa itu kan tidak salah, tapi belum tentu begitu ya di sebelah. Ya. Pak Cindar merasa kalau ada cemburu pun Bu Lince cemburu pada keluarga. Apa yang Pak Cindar lakukan untuk menolong Bu Lince, menentramkan hatinya ketika ini merasa ia cemburu? Iya, sebetulnya dia maunya itu sama gitu loh. Sama ke keluarganya iya, ke keluarga saya iya gitu. Nah, ini seperti kayak hari-hari besar ini udah diatur nih. Kalau sebelum pandemi itu kan, kalau Imlek di keluarga saya, kalau Natal keluarganya, jadi full waktu saya tuh udah nggak bisa janji siapa lagi ke keluarga saya, ke siapa gitu. Nah dulu kan masih baru tuh memang konflik itu antara pembagian, ya contoh kecil aja nih, kalau hari besar ya saya udah dikunci itu, nggak bisa kemana-mana itu. Nah akhirnya kita bagi itu, ya udahlah kalau Natal di keluargamu, kalau Imlek ini contoh kecil aja Pak, kayak gitu tuh. Mungkin masih ada hal-hal lain gitu, dan bukan saya rasakan, tapi memang ada ekspresi dari dia sendiri, dia nggak suka gitu kalau terjadi ketidakadilan gitu. Ya, jadi itu aja sih Pak. Ini penting ya, artinya perasaan pasangan yang cemburu itu bukan diabaikan, Iya, tetapi justru dialogkan dan disepakati jalan keluarnya. iya. Kayak tadi kan, oke, kalau begitu Imlek di sini, Natal di situ. Yang utama, walaupun pastikan Imlek juga pastikan ketemu juga dengan keluarga Bu Lince, dan Natal pasti ketemu juga dengan keluarga. Tetapi yang utamanya, kalau Imlek di keluarga Pak Cindar, kalau Natal di keluarga Bu Lince. Bu Lince bagaimana mengelola Bu perasaan itu?
Sebenarnya emang kesepakatan waktu udah menikah sama Cindar, karena Cindar adalah dari masih keluarga besarnya keluarga Buddha. Nah, kalau keluarga saya memang udah Kristen. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, kalau Natal itu ke keluarga saya. Tapi kalau Imlek itu full ke keluarga kamu. Dan memang itu saya lakukan, Pak. Jadi kalau Natal ke keluarga saya, nah kalau Imlek itu malam Imlek dan hari hanya itu saya sama sekali tidak menghubungi keluarga saya. Dan saya sudah ngomong sama keluarga saya supaya bisa ngumpul, saya minta hari kedua. Jadi saya tidak mengganggu keluarga Cindar. Dengan ada perubahan di mana keluarga Cindar mulai juga masuk Kristen, waktu itu ada mulai cucu ya, baru cucu nih, yang mulai diajak-ajak sama Cindar, sama saya dan Cindar untuk sekolah minggu. Kemudian mereka mulai senang orang tuanya untuk membuat sesuatu dengan acara Natal buat anak-anaknya. Nah, kesepakatan itu mulai hilang, Pak. Jadi saya bilang gini, mereka masih tetap Buddha, cuma karena pengen menyenangkan hati anaknya, kita juga tetap diundang. Cinda mau ke sana, saya kan jadi nggak begitu suka gitu loh Pak, karena saya benar-benar pakai gitu. Kalau Imlek, hari malam Imlek dan hari hanya, saya benar-benar full untuk keluarga Cinda. Nah, di Natal ketika mulai anak-anaknya sekolah minggu, dia pengen menyenangkan hati anaknya, keluarganya Cinda, diutamakan itu juga. Pengen disingkirkan yang dimana saya harus dengan orang tua saya. Saya nggak terima, Pak. Nah, ketika semuanya udah Kristen, saya juga bisa membagi waktu. Walaupun Imlek, karena keluarga Cindar walaupun udah Kristen, Imlek tetap ada, gitu. Nah, di keluarga saya, Natal juga tetap ada, tapi saya masih bisa membagi waktu. Seandainya di keluarga saya siang, di keluarga Cindar sore. Atau kalau enggak, saya sore, Cindar siang, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang Cindar kalau udah dengar mau ke keluarganya, kadang-kadang saya diuber-uber gitu loh, Pak. Mereka udah ngumpul. Saya tahu gitu. Saya mungkin kalau hal ini saya lebih bisa gitu loh Pak, karena saya tuh lebih mengutamakan keluarga pasangan saya daripada keluarga saya. Saya berusaha untuk melakukan hal itu. Lebih mengutamakan keluarga pasangan daripada keluarga saya sendiri. Dan saya bersyukur punya keluarga yang sangat memahami keluarga saudaranya gitu. Oke, jadi ini sangat bahwa sebenarnya pada awalnya kesepakatan dijalankan bersama. Ketika ada perubahan tadi kan soal akhirnya cucu lalu mulai saudara-saudara menjadi Kristen, ada Natal juga, memang ada kembali penyesuaian tadi. Tapi yang paling menarik adalah bahwa itu disampaikan. Ini tadi apa namanya kata-kata saya tidak bisa terima atau saya tidak suka, dan itu disampaikan sehingga kan tidak dipendam yang akhirnya malah meledak dengan hal-hal yang lain, karena orang tuh cemburu tapi nggak ngomong ini, tapi pada hal lain ngomel, bikin ngoceh pada masalah-masalah lain. Ini melebar ke hal-hal yang lain. Jadi artinya rasa cemburu kepada keluarga itu terkendali, berusaha ditempatkan pada tempatnya. Bahkan pada akhirnya kan kalau tadi saya dengar Bu Lince, Natal pun sekarang ya, walaupun Imlek full ke keluarga Pak Cindar karena memang mereka tetap merayakan, tapi Natal sekarang kan udah mulai berbagi kan, pagi ke sini atau siang malam ke sana. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pada keterbukaan tadi saya lihat. Bahwa rasa
Cemburu kan karena merasa diabaikan, Iya. merasa dinomor duakan, ya. Dan ini keluarga. Jadi cemburu memang bukan hanya kepada orang lain, kepada keluarga juga bisa. Bahkan kepada pekerjaan kan bisa juga kita cemburu pada hobi gitu loh, ya. Tetapi ini tidak dipendam dan melainkan disampaikan dengan terbuka, dan sekali lagi sama pada isu yang sebelumnya tadi, berusaha bersama-sama mencari solusi. Itu yang paling penting. Cemburu, oke, ungkapkanlah rasa cemburu, tetapi mari bersama-sama mencari solusi supaya kecemburuan ini tidak membakar, melainkan ia tetap menghangatkan relasi sebagai suami istri. Terima kasih Pak Chandra Belince. Yang terakhir, yang lebih muda nih, Pak Lambar dan Bu Yuli, gimana? Iya Pak, kalau kita mungkin di awal-awal itu ada rasa cemburu. Kalau saya sih cemburu yang berlebihan itu mungkin ini ya, kesibukan Lamber yang untuk kerjanya itu di awal-awal itu ya biar gimana juga kayaknya rasanya berat juga cemburu. Lalu waktu ya kan, tapi walaupun diungkapkan ya mau bagaimana lagi, itu bagian dari udah dari sejak pacaran juga seperti itu, belum ada yang berubah gitu. Jadi belajar untuk menerima, mengungkapkan juga. Dan kalau untuk sekarang sih rasanya sih udah bisa melewati itu semua. Cuman mungkin kalau ya setelah ikut Bajim, cara komunikasi dan lain-lain menerima pasangan, ya itu jadi bisa mengurangi rasa cemburu itu. Jadi bukan hanya terhadap orang lain, keluarga atau apa ya, kan ya memang cemburu pada pekerjaan, waktunya berlebihan. Itu saja sih. Nggak tahu kalau Lambat? Iya sih Pak, kalau itu untuk waktu dari awal sih memang curiga dan disampaikan. Cuman saya sih penekanannya karena dari awal sebelum kita nikah saya sudah seperti ini untuk kesibukannya. Jadi kalau mau dituntut untuk berubah ya sangat berat gitu. Karena itu ya kita pada waktu awal-awal nikah itu memang saya ya karena ya nama juga kita ikut orang dan memang orang butuh kita karena kita siap kapan saja. Jadi kalau itu kita tidak lakukan itu berarti otomatis kan orang nggak butuh kita. Jadi walaupun saya mengerti pasangan cemburu karena waktu, tapi saya pun mengelolanya ya menyampaikan saja bahwa ini ya udah dari awalnya sudah begini, jadi ya harus terima, dipaksa untuk menerima gitu, karena nggak ada pilihan itu gitu. Dan saya juga pernah sebaliknya merasakan cemburu gitu ya, karena ya dengan adanya awal-awal itu saya juga tipe yang handphone saya tidak boleh dilihat gitu. Itu pernah juga dari awal nikah itu prinsipnya bahwa handphone udah nggak perlu lihat lah pasangan, walaupun sudah nikah pun jangan buka handphone saya itu. Dan saya juga tidak mau buka handphone pasangan saya. Ya, ini mungkin cara untuk menutupi diri aja kali mungkin. Dan memang saya tidak mau. Nah itu sebenarnya awal-awalnya sih ya kembali lagi bahwa kita masih punya perasaan menutup diri ya. Karena
kalau saya pribadi, saya merasa saya masih menyimpan sesuatu yang pasangan tidak perlu tahu. Itu. Makanya bagaimana caranya, yaitu salah satunya belum bisa buka diri ya, berkomunikasi pun masih sangat terbatas, sehingga handphone juga tidak mau dibuka, tidak mau dilihat oleh pasangan. Tapi dengan adanya kita mulai ikut by gym, dan saya juga mulai sadar bahwa apa yang saya tutup-tutup itu sebenarnya tidak penting sebenarnya. Karena apalagi yang saya tutupi gitu. Pasangan saya ini sebenarnya lebih dari semua yang saya tutupi gitu. Dari situ saya juga mulai membuka diri, artinya bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak sadari bahwa pasangan itu lebih penting daripada apa yang kita tutup-tutupi itu gitu. Itu aja sih Pak. Sehingga proses buka diri itu bisa saya lakukan. Oke, terima kasih. Ini komplit ya kelihatannya nih. Mulai dari cemburu kepada orang lain, cemburu kepada keluarga, cemburu pada pekerjaan. Ini sangat kaya ya. Dari Yuli tadi kan yang penting bahwa meskipun sudah tahu pekerjaan suamiku begini-begini dan kesibukannya begini, tetapi tidak mudah juga sebenarnya ketika setelah menikah untuk tetap mengatakan ya udah saya rela saja. Rasa cemburu itu tetap ada, rasa dinomor duakan itu tetap ada. Seiring dengan beberapa waktu dan karena suami juga belajar mulai lebih terbuka, menyadari bahwa pasangan itu melebihi apa yang saya tutupi juga, maka akhirnya sebenarnya rasa cemburu itu bisa dikelola, mulai tempatkan pada tempatnya, dan puji Tuhan kan sekarang itu tidak membawa konflik dalam relasi suami istri. Nah, terima kasih teman-teman. Saya percaya sharing kita ini sangat penting, sangat berarti pengalaman-pengalaman dari kita, baik pengalaman dari pasangan senior tadi Pak Niko dan Bu Mimi, Pak Cindar dan Bu Lince, maupun pasangan yang lebih muda Pak Lamber dan Bu Yuli, walaupun sharing sedikit dari kami tadi. Saya percaya ini jadi inspirasi bagi seluruh rekan-rekan kita Pak Sutri yang mengikuti acara ini. Bila ada di antara kita sekarang ini yang sedang mengalami konflik dengan pasangan, analisalah penyebabnya. Analisalah penyebabnya. Jika berhasil menemukan penyebabnya, ini menjadi dasar yang kokoh dalam mencari dan menyelesaikannya. Kalau tak berhasil menemukannya tapi ada konflik, segeralah mencari pertolongan kepada profesional. Bagi pasangan-pasangan yang tidak dalam konflik, ingatlah dan waspadailah kelima penyebab konflik ini, agar konflik dalam perkawinan kita dapat dihindari atau dapat diatasi secara tepat. Terima kasih atas respon dari semua rekan Pak Sutri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Terima kasih juga atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih atas partisipasi komunitas Pak Sutri by Gym. Terima kasih juga untuk semua rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube. Mari terus mengenali penyebab konflik dalam pernikahan sehingga kita dapat mencegah, setidaknya mengendalikannya. Dengan ini kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dalam perjalanan karir pernikahan kita dapat alami. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah pernikahan, silahkan hubungi Pak Sutri, Pendeta Edwin, dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190 dan Pak Sutri, Pendeta Jimmy, dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Pak Sutri, Pendeta Hendra, dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234.
Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan menutupnya dengan doa. Silahkan Pak Arlianus. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami pada malam ini. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan kami sebagai suami istri. Berikan kami terus kepekaan mengenali penyebab-penyebab ini, supaya dapat kami kendalikan ya Allah, supaya dengan demikian kami dapat mencegah konflik, dan kalau sampai terjadi kami dapat mengendalikannya dengan baik. Bila kami terdapat menemukan penyebab konflik dalam kehidupan pernikahan kami, berikan kepada kami keberanian untuk datang meminta pertolongan kepada para profesional, mereka yang dapat menolong kami, supaya dengan demikian konflik tak berlarut-larut, tak berkepanjangan terjadi dalam kehidupan pernikahan kami, melainkan dapat kami atasi, supaya dengan demikian kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dapat kembali kami alami. Terima kasih Allah, terima kasih CKB yang telah Engkau pakai sebagai alam tangan Tuhan untuk kami boleh belajar bersama. Berkait terus yayasan ini Tuhan, supaya menjadi alam tangan Tuhan untuk pekabaran Injil dan untuk pembekalan-pembekalan, pembinaan-pembinaan bagi kehidupan umat Kristiani di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat yang lain. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa pada episode akan datang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.